Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada saya Akbar Eka Putra. Pada video kali ini saya mau ngevlog, tapi kali ini sendirian juga karena teman saya ngevlog biasanya lagi nikah. Ini saya mau menampilkan salah satu karya saya yang sudah dipesan oleh Om Arif dari Padang. Nah, beliau itu mesan mobil yang katanya itu pengen mobil itu simple tapi elegan, fungsinya yang dapat dan kelihatan mewah, tapi dengan harga yang diminimalisir. Oh, banyak banget mintanya. Nah, mau tahu mobilnya seperti apa? Ayo kita lihat. I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love, hey, hey. If I want something, I got it, hey, hey. Oh baby, I don't need love me, hey, hey. Cause I love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye. Nah teman-teman, ini mobil Om Arif. Cerita sedikit, sebelum saya beli mobil ini, saya melakukan pencarian mobil ini kurang lebih 5 hari. Dengan saya itu 3 kali memilih unit. Cuman ketika memilih unit ada aja masalahnya. Ketika memilih unit yang pertama itu masalahnya kilometer terlalu tinggi, kilometernya 399.000. Walaupun mesinnya bagus, tapi tetap saya itu ngomong ke Mas Arif, kira-kira Mas Arif mau nggak sih dengan kilometer segitu? Mas Arifnya mau awalnya, tapi saya pikir-pikir, oh Mas, jangan Mas, 399.000 terlalu tinggi, takut nanti kalau misalnya udah dipakai setahun dijual terlalu tinggi kilometernya. Sehingga saya menyarankan pilih yang lain. Nah, kemudian dapat mobil kedua. Mobil kedua rupanya masalahnya itu di bagian bagasi belakang terdapat tanda-tanda karat sampai ke chassis bagian bawah. Rupanya ada resiko kemungkinan terkena banjir, batal lagi. Kemudian mobil yang ketiga baru dapat mobil yang ini. Mobil yang ini alhamdulillah aman, nyaman, dan kilometernya juga nggak terlalu tinggi, yaitu 289.000 kalau nggak salah saya. Nah, mobil ini saya dapatkan waktu itu di pool sekitar Bekasi. Dan alhamdulillah setelah selesai saya test drive, hasilnya itu enak banget, sama dengan mobil-mobil sebelumnya, bisa dibawa untuk balapan. Mau tahu apa spesifikasinya? Ayo kita lihat. Nah teman-teman, ini mobil yang udah saya buat tadi. Ini mulai dari depan, saya itu konsepnya adalah saya pengen mobil ini kelihatan mencoloknya dibandingkan mobil yang lain. Ini kan warnanya kan gelap. Warna gelap ini dia cocok banget kalau kita taruh warna biru. Sehingga walaupun Mas Arif nggak minta, saya bonusin lampu headlamp warna biru. Ini headlampnya. Cuman ini lampu warna birunya itu lampu dekat. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu nampak ya. Ini lampu birunya itu lampu dekat. Sedangkan lampu fog lampnya itu tetap warna kuning. Nah, jadi kelihatan kalau ngelihat mobil ini, wah, ini mobilnya elegan banget gitu. Kan biru itu lekat dengan elegan. Nah, di bagian depan itu sudah kita pasang ada dudukan plat. Nih. Dudukan plat ini pun nggak diminta sama Mas Arif. Awalnya itu dudukan plat masuk ke dalam paket, tapi dipotong-potong sehingga untuk mendapatkan harga yang minimal, dudukan platnya kena potong. Tapi saya lihat-lihat kok jelek ya, sehingga saya bonusin dudukan plat. Nah, ini kan kelihatan rapi jadinya. Di bagian depan ini cupnya sudah kita poles hingga kelihatan kinclong, walaupun belum di coating tapi udah kelihatan kinclong. Nah, kita mundur ke belakang. Headlampnya kelihatan ya, warna biru di dua sisi. Udah kita pasang juga fog lamp. Nah, ini fog lampnya. Fog lampnya ini warnanya warna kuning. Kalau di kamera mungkin kelihatan kayak warna putih ya, tapi warna kuning. Yang paling saya demen dari mobil ini adalah ini, velgnya. Velgnya ini mereknya Milano, ring 16, dengan ban depan itu ban baru,
ban belakang itu ban bekas. Nah, awalnya pengen ban bekas semua, rupanya nggak dapet, jadi saya sarankan udah yang depan aja ban baru, sehingga dapat ban baru itu untuk brake 16 mereknya Achilles. Di bagian samping kita udah menaruh emblem VVTi. Nah, ini span retract. Ini span retract pun cukup unik karena pertama Mas Arif pengen ngekat dananya, jadinya span retractnya nggak ada. Terus tiba-tiba pengen ada spion non retract. Ketika dipasang rupanya nggak cocok karena lampu sennya nggak ada. Akhirnya dipasanglah spion retract yang ada lampu sen sehingga terpasang. Dan keputusan Mas Arif tepat. Kenapa? Karena nampak elegan banget sampai ke belakang. Nah, di sini kita udah pasang talang air. Ini kita udah pasang talang air dengan ada emblemnya All New Vios, yang juga meningkatkan kenyamanan dari mobil ini apa? Dia sudah memasang kaca film 3M. Ini kaca film 3M. Nah, sehingga kaca filmnya bukan kaca film abal-abal. Kita pakai kaca film 3M. Dengan ketebalan kaca filmnya ini di samping 80, di depan 40. Kita juga udah pasang handle chrome. Di bagian belakang kita udah pasang dudukan plat juga ya, disertai dengan ada emblem G dan Vios. Nah, ini nih kamera mundurnya nih agak unik. Kamera mundurnya kita pilih kamera mundur merek Oracle. Nah, ini merek Oracle, jadi bukan kamera mundur abal-abal juga. Oracle ini lebih terang dibandingkan kamera mundur pada umumnya. Yang kamera mundur ada 4 titik lampu, ini lebih terang Oracle. Nah, di samping juga sama ya, kita udah menaruh handle chrome dan juga kaca film 3M. Lihat nih, kaca film 3M-nya mereknya adalah Black Beauty, sehingga dari luar kelihatan, waduh, elegan banget ini mobil. Nah, sekarang kita lihat di bagian dalam, apa aja yang ada di dalam bagian mobil ini. Nah, ketika buka bagian mobil dalamnya, wah, langsung kesan elegannya itu nampak. Nah, kita pasang karpet mie dengan warna silver hitam, dan kita hidupin dulu. Wah, ini atasnya lampu bacanya kita bikin warna putih, sehingga saya berkeyakinan bisa video di maghrib ini. Kenapa? Karena lampu bacanya warna putih. Jok ini juga bukan jok sembarangan. Di sini sengaja kita pilih warnanya itu di sini krem dan di sini abu-abu, sehingga ketika kita buka pintunya langsung kelihatan ada kesan wow gitu. Jadi elegan banget. Dan ini kalau kita pegang lembut teman-teman. Beda dengan jok-jok misalnya seperti merek-merek dari M-Tech dan lain-lain sebagainya. Nah, kita juga udah masang sarung setir. Ini sarung setir di joknya. Udah pasang di ininya juga, di rem tangan dan di persneling. Nah, satu lagi teman-teman, apa aja yang dirombak di sini? Di sini kita memakai head unit Mirai. Kita matikan satu aja ya, biar nggak terlalu terang. Nah, head unit Mirai ini dia Android. Nah, dia Android dengan RAM 2 GB, sehingga dijamin nggak lemot. Dan juga ini Mas Arif pengennya 7 inci biar sesuai dengan frame yang ada di Vios Limo Gen 3, agar juga nggak terlalu berlebihan, karena kalau misalnya 10 inci dia pasti akan bikin bracket baru. Nah, kalau ini kan kesan elegannya itu nampak. Nah, di sini ada power window. Nah, ini power window-nya pun unik karena Mas Arif termasuk 10 pembeli pertama, sehingga saya mendapatkan promo power window yang baru. Power window-nya nih nggak kayak power window pada umumnya. Pertama, dia itu otomatis. Dia otomatis ke bawah dan otomatis ke atas. Nah, dan juga dia memiliki tombol central lock. Nah, biasanya nggak ada. Dan ini power window-nya tipenya seperti tipe Innova. Nah, di sini juga ada power window-nya ya. Ini power window-nya. Nah, kalau teman-teman mau lihat gimana sih kalau misalnya warna Black Beauty kalau kita pakai di dalam. Nah, terang kan keluar, walaupun ketebalannya itu 80 dan di depan 40 gitu. Oke, kita ke bagian belakang. Di bagian belakang, karena kesannya itu abu-abu krem dan mobilnya itu berwarna abu-abu gelap, sangat cocok. Lihat teman-teman, mantap kan? Jadi kerasa banget kesan elegannya pada mobil ini. Nah,
Di situ udah ada surat-suratnya ya. Dan ini di belakang juga saya taruh karpet mie. Karpet mie warna silver dan hitam. Di bagian samping kita pakai power window-nya itu Yaris. Ini tipenya tipe Yaris. Oke. Dan juga tidak lupa kita taruh sirip hiu di sini. Nah, gitu teman-teman. Tapi tetap di mobil ini, karena kita itu bukan hanya menjual mobil saja, tapi kita beritahukan juga kira-kira dari mobil ini kurangnya apa. Sebelumnya itu saya sudah menghubungi Mas Arif tentang kurangnya mobil ini apa. Mobil ini kita telah mencek mobil ini, pertama saya sendiri, kedua autospektor. Dari hasil pengecekan itu ada beberapa memang yang dirasa kurang, sehingga kita perbaiki lagi. Yang pertama apa? Yang pertama di bagian bawah. Di bagian bawah itu rupanya ada cover plastik mesin yang bolong, sehingga itu sudah kita tukar. Yang kedua, pada bagian bumper sebelah sini, nah ini terdapat adanya cacat. Nampak nggak ya? Nah, lihat kan, ini ada cacat. Awalnya ini seperti luka terbuka, beda warnanya, tapi sekarang sudah kita cat dan sudah kita perbaiki, tapi masih ada cacat seperti ini. Itu udah kita bilang sama Mas Arif, tapi tidak ada sama sekali mengganggu penampilan. Itu hanya secuil kecil. Nah, Mas Arifnya udah tahu, udah kita kasih tahu juga hasil dari autospektornya. Salah satu hasil dari autospektornya apa? Radiator dan olinya itu berkerak. Jadi disarankan ketika mobilnya ini udah di tangan Mas Arif, kalau bisa kuras air radiatornya, kemudian diganti dengan cairan radiator baru, bisa coolant, dan juga harus dibersihkan bagian kerak olinya. Kenapa? Karena rata-rata mobil Bluebird di situ masalahnya kerak oli sama air radiator. Alhamdulillah di bagian mesin lainnya itu tidak terdapat adanya masalah. Bahkan ketika dicek oleh orang autospektor, mereka itu terkejut karena wah, mobilnya cakep juga ya gitu dibilang. Nah, ini adalah penampilan mobil dari depan. Nah teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu harga dan deskripsi apa saja yang di-upgrade pada mobil ini, bisa lihat di deskripsi di bawah. Nanti akan kita jabarkan harganya itu berapa. Karena saya lupa nih taruh harga ini berapa, karena waktu lagi di-upgrade Mas Arif ada nambah gitu. Dari yang kita targetkan harga itu sekitar 90 juta. Nah teman-teman, itu video tentang mobil Mas Arif yang saya upgrade dengan kesannya itu elegan, cakep, dan juga menarik perhatian ketika orang melihat. Oh iya, satu lagi, di mobil ini ada satu kelemahannya, yaitu ketika dipasang sirip hiu, di bagian radionya itu agak susah untuk menangkap siaran. Nah, kenapa? Apakah salah dari sirip hiunya? Sebenarnya lebih tepatnya karena antena itu dicabut. Sirip hiu dia tidak memakai antena yang panjang seperti antena pada kios pada umumnya, sehingga efek sampingnya siaran radio itu bakalan terganggu. Tapi itu semua udah saya kasih tahu sama Mas Arif kelemahan-kelemahannya, dan Mas Arif tetap mau. Katanya toh juga nanti biasanya itu pakai internet, pakai Jux dan lainnya, sehingga nggak apa-apa. Nah, itu saja pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi teman-teman kalau misalnya mau membeli mobil S-Taxi, mau gimana konsepnya, ini salah satunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.